Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, baik kelas Dirosat Ulia 2 maupun Dirosat Ulia 3 yang saya cintai. Marilah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang bab alam. Namun sebelumnya marilah kita mengirimkan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita belajar ini mendapatkan barokah dan manfaat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari ajma'in. Summa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa muta'allimina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatun wa ma bi masjid rukiba dha'in bi ghairi waihin tamma u'riba. Wa jumlatun ay wa minal mangkuli jumlatun, iku setengah saking alam sebentar ada keliru ya. Wa jumlatun wa ma bi masjid rukiba dha'in bi ghairi waihin tamma u'riba. Ay wa minal alami jumlatun, setengah saking alam iku jumlatun jumlah. Wa rukiba wa malan alam, wa malan alam rukiba kang den tarkib apa ma, rukiba kang den tarkib apa ma bimasjin kelawan tarkib masji. Dza utawi iki bimasjin rukiba, dza utawi iki bimasjin rukiba iku intamma lamun dadi sampurna apa dza, iku intamma lamun dadi sampurna apa dza bi ghairi waihin kelawan tanpa lafat waihin, bi ghairi waihin kelawan tanpa lafat waihin riba mongko den mu'rabake apa bimasjin rukiba. U'riba mongko den mu'rabake apa bimasjin rukiba. Qaluhu wa jumlatun nahwu zaitun muntalikun, ay wa dzalika nahwu zaitun muntalikun, utawi contone mengkono-mengkono jumlah iku sepadane lafat zaitun muntalikun. Zaitun utawi Zaid iku muntalikun wong kang budalan. Wa ta'abbata syarron lan lafat ta'abbata syarron. Ta'abbata netepi sapa wong, ta'abbata netepi sapa wong syarron ing penggawe ala. Qaluhu wa ma bimasjid rukiba,
Ai kullu kalimataini tegese saben-saben kalimah loro muzijat kang den campur apa ikhdahuma salah sijine kalimataini apa ikhdahuma salah sijine kalimataini bil ukhra kelawan kalimah kang weneh wa nuzilat lan den enggon-nggonake apa saniyatuhuma kaping pindhone kalimataini mangzilata ta itaknisi ing dalem panggonane tak taknis minal kalimati kang tetep saking kalimah fi annal i'raba ing dalem setuhune i'rab fi annal i'raba ing dalem setuhune i'rab iku alas saniyati ing atase kalimah kang kaping pindho iku alas saniyati ing atase kalimah kang kaping pindho qauluhu u'riba i'rabama kelawan kaya i'rabe lafat layan sorifu kang ora nrimo tanwin apa ma nahwu jaa ba'labaku ay wadzalika nahwu jaa ba'labaku utawi contone mengkono-mengkono u'riba iku sepadane lafat jaa ba'labaku jaa wus teka sapa ba'labaku ba'labak fa in khutima mongko lamun den pungkasi apa ma bimasjin biwaihin kelawan lafat waihin bunia mongko den mabneake apa ma bimasjin alal kasri ing atase mabni kasr tagliban krana arahe menangake lil juz'i maring juz asani kang kaping pindho fa innahu krana setuhune juz sani ya kuwi lafat waihin niku iku ismu sautin arane swara mabniyun kang den mabneake li adami ta'assurihi krana ora anane tampa labete juz isani li adami ta'assurihi krana ora anane tampa labete juz isani utawa waihin niku bil awamili kelawan pira-pira amil wa kusira lan den kasra apa jusani ngala asli takhallusi khale netepi ing atase asale nyelametake tetemune huruf mati loro ngala asli takhallusi khale netepi ing atase asale nyelametake tetemune huruf mati loro nahwu jaa sibawaihi jaa wus teka sapa sibawaihi sibaweh kita terangkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba dza'in bi ghairi wahin tamma uriba. Dalam pelajaran kemarin telah disebutkan bahwa alam atau isim alam itu dari sisi asalnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah seperti dalam nadzoman kemarin wa minhum mangkulun kafadlin wa asad wa dzurtijalin kasu'ada wa udad. Yang pertama adalah alam mangkul, yaitu alam yang dipindahkan dari lafadz lain. Artinya lafadz itu sebelum dijadikan alam, dijadikan nama, itu sudah ada terlebih dahulu. Seperti lafadz fadlin. Fadol, fadlin itu kan sighatnya masdar dari lafadz fadula. Itu sudah ada. Kemudian dijadikan nama orang. Atau haris itu dari isim fa'il. Atau asad itu dari alam, syakhs. Kemudian yang selanjutnya wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba dza'in bi ghairi waihin tamma uriba. Yang selanjutnya adalah
alam itu bisa berasal dari jumlah. Dari jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu ya rangkaian dari 2 kalimah atau lebih. Qauluhu wa jumlatun nahwu zaitun muntolikun. Seperti lafadz zaitun muntolikun. Zaitun utawi Zaid iku muntolikun wong kang budalan. Enek wong, ada orang namanya Zaitun muntolikun. Maka i'rabnya bagaimana? Maka yang seperti ini, yang berupa jumlah seperti ini, i'rabnya adalah kinayah. Kinayah berarti ya tetap pada asalnya. Maka zaitun muntolikun ya ja'a zaitun muntolikun. Ini zaitun muntolikun. Ra'aitu zaitun muntolikun. Masih sama. Kemudian yang jernya marartu bizaitun muntolikun. I'rabnya kinayah. Seperti ta'abbata saron juga sama. Misalnya ada orang karena saking jahatnya, saking jeleknya perangainya, maka sampai disebut ta'abbata saron. Maka i'rabnya bagaimana? I'rabnya hikayah. Jadi ja'a ta'abbata saron, ra'aitu ta'abbata saron, marartu bi ta'abbata saron. Ini yang ketiga ya, yang ketiga. Tadi asal usul dari alam tadi dalam nadhaman yang kemarin kan satu dari alam mangkul ya. Alam mangkul contohnya seperti lafadz fadlin. Kemudian alam murtajal. Alam murtajal itu alam yang sebelumnya belum pernah dibuat alam, dibuat ama. Sebelumnya belum ada. Seperti lafadz su'ad. Kemudian yang ketiga ini adalah jumlah. Seperti lafadz zaitun muntolikun. Kemudian yang keempat, wa ma bimasjin rukiba. Wa ma bimasjin rukiba, yaitu lafadz yang disusun dengan campuran. Lafadz yang disusun dengan campuran. Kalau yang jumlah tadi kan isnadi ini namanya. Terkibnya terkib isnadi kalau jumlah. Misalnya dalam zaitun muntolikun atau ja'a zaitun itu disandarkan satu dengan yang lain. Kalau tarkib masji ini campuran. Campuran itu berarti ya digandengkan begitu saja. Dza'in bi ghairi waihin tamma u'riba. Maka tarkib masji ini selama tidak diakhiri dengan lafadz waihin, tidak diakhiri dengan lafadz waihin, u'riba, maka hukumnya dimu'rabkan. Dimu'rabkan yaitu diperlakukan sebagaimana ketentuan dalam isim ghairu munsharif ya. Qaluhu wa ma bimasjin rukiba ai kullu kalimataini muzijat ikhdahuma bil ukhra wa nuzzilat saniyatuhuma manzilata ta'ittanisi minal kalimati fi annal i'raba fi alas saniyati. Tarkib masji itu apa? Yaitu setiap 2 kalimah yang salah satunya dicampurkan, dirangkaikan begitu saja dengan lafadz yang lain. Kemudian lafadz yang kedua itu diperlakukan sebagaimana ta'nis. Artinya adalah bahwa i'rabnya terletak pada lafadz yang kedua. Contohnya seperti lafadz ba'labaka ya. Ba'labaka. Ini tarkib masji. Ba'labaka ini asalnya 2 lafadz. Yaitu ada lafadz ba'lun dan bakun.
Dua perkara ini adalah nama suatu berhala. Berhala di suatu tempat pemujaan yang berhalanya itu ada dua. Yang sebelah kanan namanya Ba'lun, yang sebelah kiri namanya Bakun. Maka setiap orang yang mengadakan ritual di situ pasti kepada dua-duanya ini. Kepada Ba'lun otomatis juga kepada Bakun. Maka karena sudah saking menyatunya, maka dua lafaz ini dijadikan satu. Menjadikannya satu dengan cara apa ya? Dicampur begitu saja. Digandengkan begitu saja. Menjadi ba'la baku. Nah, tarkib mahji ini hukum i'rabnya adalah diletakkan pada lafaz yang kedua sebagaimana tak taknis. Lafaz yang kedua diperlakukan sebagaimana tak taknis. Tak taknis bagaimana? Misalnya ono lafaz muslimun. Muslimun terus dileboni tak taknis dadine muslimatun. I'rabnya bagaimana? Ketika masih muslimun, i'rabnya ya pada memnya ini muslimun. Ja'a muslimun, ra'aitu musliman, marratu bimuslimin. Lah kalau digandeng tak, di mana? Di memnya apa di taknya? Ya di taknya. Ja'a muslimat, ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatan, marratu bimuslimatin. Tarkib mahji sama seperti itu. Jadi i'rabnya terletak pada lafaz yang kedua. Maka ketika di-i'rabi menjadi misalnya ja'a ba'la baku. Ini ja'a wis teka sapa ba'la baku ya ba'la bak. Ra'aitu ba'la baka. Ba'la baka. Marartu bi ba'la baka. Nah, ini jernya dimasuki huruf jer, tapi jernya dialamati dengan fathah, dimabnikan fathah karena dia adalah merupakan isim ghairu munsharif. Kemudian mengenai tarkib masji yang tidak diakhiri dengan waihin adalah hukumnya di-i'rabi. Ketika diakhiri dengan lafaz waihin, bagaimana? Ada ketentuannya tersendiri. Qaluhu uriba i'raba ma lan yansarifuna ja'a balapa in khutima. Saiki fa in khutima biwaihin bunia alal kasri tagliban lil ju'isani. Apabila tarkib masji itu diakhiri dengan lafaz waihin. Waihin ini. Maka bagaimana? Supaya bunia alal kasri, dimabnikan kasr. Jadi yosibawaihi begitu. Kenapa dimabnikan kasr? Tagliban lil juz'isani, karena memenangkan kepada juz yang kedua, lafaz yang kedua. Fa innahu ismu sautin, karena waihin ini bukan alam aslinya. Ini adalah nama suara. Waihin itu ya suara lah. Mabniun li adami ta'assuri bil awamil, ya karena nama suara berarti dimasuki amil ya tidak berpengaruh, tetap seperti itu. Wa kusira ala asitakhallusi, sedangkan dibaca kasroh itu gunanya adalah untuk menyelamatkan dari bertemunya dua huruf yang sama-sama mati. Kaidahnya li'annas sakina idza khurrika bil kasri. Huruf yang mati itu apabila ingin mengharokati, misalnya untuk tahalluson liqa'is sakinen itu, maka adalah diharokati dengan harokat kasrah. Maka menjadi ja'a sibawaihi. Nah, mabni. Ja'a sibawaihi. Ra'aitu sibawaihi. Marartu bi sibawaihi. Begitu ya. Kita lanjutkan. Wa sya'a fil alami dzul idhafah ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Wa sya'alan mashhur
fil a'lami ing dalem pira-pira alam apa dzul idhofati alam kang anduweni idhofah ka abdi samsin kaya lafat ngabdi samsin wa abi kuhafata lan lafat abi kuhafah. Abi kuhafah itu adalah kunyatu Utsman bin Amir sahabiyun walidu Abi Bakrin. Abi Kuhafah itu adalah merupakan nama kunyah dari seseorang yang bernama Utsman bin Amir yang merupakan sahabi, itu adalah orang tua dari sahabat Abu Bakar. Kemudian selanjutnya, berarti ini kalau urutannya yang keempat, asal usul dari alam itu adalah dari tarkib masji. Kemudian yang kelima disebutkan dalam nadhoman ini, wa sya'a fil a'lami dzul idhafah ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Dan masyhur untuk dijadikan alam yaitu lafat-lafat yang mempunyai tarkib idhofi. Termasuk dijadikan alam, dan ini adalah hukumnya sya'a, masyhur, sangat banyak, itu adalah tarkib idhofi. Contohnya seperti lafat ngabdi samsin dan lafat abi kuhafah. Oleh karena itu lafat abdi samsin wa abi kuhafah itu apabila dibentukkan i'rab maka menjadi contoh ja'a Ja'a wis teka sapa abdu samsin ngabdu samsin wa abu kuhafata lan abu kuhafah. Dari dua nama, dua idhofah ini, abdu samsin artinya adalah kalau tarkib idhofi itu i'rabnya terletak pada lafadz yang pertama. Sedangkan lafadz yang kedua itu mabni atau dihukumi jar, ya, dihukumi jar. Maka di sini karena menjadi fa'il hukumnya dibaca rafa, maka abdu alamatnya dhammah ini. Kemudian yang kedua, ini juga rafa alamatnya adalah wawu ini, wawu. Karena lafadz abu kuhafah adalah termasuk dari asmaul khamsah. Kemudian di sini kok kuhafata dimabnikan fatah. Mestinya ini kan jar, ya benar jar, tapi alamatnya adalah fatah. Apa sebabnya? Karena dia isim ghairu munsharif. Kemudian nasabnya ra'aitu ngabda samsin wa aba kuhafata. Lafadz abda samsin menjadi maf'ul dari ra'aitu, maka alamatnya dengan fathah ini di sini. Kemudian samsin adalah idhofah dihukumi jar. Kemudian lafadz yang kedua yang diatofkan ini alamatnya dengan alif. Karena asmaul khamsah itu ketika nasab alamatnya dengan alif. Kemudian yang jar, marartu bi abdi samsin. Ya, bi abdi. Marartu liwatan sapa ingsun bi abdi samsin tetemu kelawan abdi samsin. Nah, ini kasrah. Kemudian wa abi kuhafata. Nah, ini karena asmaul khamsah dialamati dengan ya. Kita lanjutkan. Wa wada'u li ba'dil adnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am.
Wa wada'u lan padha nyelehake sapa ulama liba'dil ajnasi maring sebagiane pira-pira isim jinis alaman ing alam ka alamal ashkhasi khale madani alam sakhes ka alamil ashkhasi khale madani alam sakhes lafdhon ing dalem cara lafate wa utawi alam jinis iku amma kang dilalah umum apa jinis iku amma kang dilalah umum apa jinis qauluhu alam ka usamata kaya lafat usamah ngalaman dadi khale dadi alam lil asadi keduwene lafat asad macan maknane macan qauluhu ka alamil ashkhasi lafdhon ing dalem cara lafate fala yudhafu mongko ora kena den mudhafake apa alam jinis wala yadkhulu lan ora bisa manjing ngalaihi ing atase alam jinis apa al wala yun'atu lan ora kena den sifati apa alam jinis bin nakirati kelawan isim nakirah wa yubtada'u lan kena den gawe mubtada apa bihi alam jinis wa tunsabu lan kena den nasabake apa an nakiratu isim nakirah ba'dahu ing dalem sause alam jinis ngalal khali khale netepi ing atase dadi khal wa yumna'u lan den cegah apa alam jinis minas sorfi saking tanwin ma'a sababin sertane sebab akhara kang weneh ghairal alamiyati kang sakliyane alamiah kataknisi kaya taknis qaluhu wa huwa am ay madluluhu utawi perkara kang den tuduhake alam jinis iku syai'un kang sumrambah kamadlulin nakirati khale madani perkara kang den tuduhake isim nakirah la yukhtasu ora den tertemtokake apa wahidun siji bi'ainihi kelawan kahanane wahid. Jadi wa wada'u libatil asnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Kemudian selanjutnya termasuk alam lagi adalah wa wada'u libatni asnasil alam. Para ulama meletakkan sebagian alam jenis dijadikan alam. Ka alamil ashkhasi lafdhan sebagaimana alam sakhes dalam segi lafadznya. Wa huwa amma. Sebenarnya alam jinis itu adalah lebih umum dibandingkan alam sakhes. Jadi artinya begini, alam itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu alam jinis dan alam sakhes. Alam jenis itu berarti ya masih mencakup dari beberapa jenis. Kalau alam sakhes itu sudah berupa individu yang tertuju kepada satu orang atau satu benda, katakanlah begitu. Nah, sedangkan alam sakhes ini bila ditinjau dari segi maknanya, maka alam sakhes itu khusus tertuju pada individu itu tadi. Kemudian tinjauan yang secara lafzi ini ada beberapa ketentuan. Antara lain disebutkan di dalam qauluhunya itu ka'alamil ashkhasi lafdhon. Jadi alam jenis ini menyamai kepada alam sakhes dari segi lafadznya. Kalau maknanya beda, karena alam sakhes itu sudah tertentu pada satu individu. Kalau yang jenis ini ya, kalau yang alam jenis itu masih mencakup beberapa yang lain, bisa memasukkan beberapa benda, beberapa hal. Maka
penyamaan alam syakhs dengan alam jenis ini adalah lafdhon, dari segi lafadznya saja. Apa? Fala yudofu. Yang pertama tidak boleh dimudhofkan. Kemudian wala yadkhulu alaihi al, tidak boleh dimasuki al. Wala yun'atu bin nakirati, tidak boleh disifati dengan isim nakirah, tetapi wa yubtada'u bihi, bisa dibuat mubtada, bisa dijadikan mubtada. Wa tunsabu an-nakiratu ba'dahu alal hali. Kemudian setelah lafaz tersebut bisa diikuti oleh lafaz yang nakirah dengan diterkib menjadi hal. Wa yumna'u ma'as sorfi ma'as sababin akhar. Kemudian hal itu juga tercegah dari tanwin dari sebab yang lain yang selain alamiah, kataknisi, yaitu karena taknis. Jadi seperti lafaz hadza Usamatu muqbilan. Hadza Usamatu muqbilan. Di lafaz Usamah ini ada kesamaan dengan alam syakhs dari sisi lafadznya saja yang telah disebutkan di itu tadi. Tidak boleh dimudhofkan, tidak boleh dimasuki al, tidak boleh dinaati dengan nakirah, boleh dijadikan mubtada, dan bisa dinasabkan dengan lafadz nakirah yang jatuh setelahnya, bisa dinasabkan dengan diterkib menjadi hal. Ini hadza utawi iki perkara iku usamatu usamah mukbilan hale wong kang ngadep, itu boleh. Kemudian lafadz usamah ini apa namanya, ghairu munsharif ya, tapi besertaan dengan sebab yang lain. Selain dijadikan usamah sebagai alam, juga ada taknisnya ini, maka dia diberlakukan ghairu munsharif. Qauluhu wa huwa am ay madluluhu syai'un kamadlulin nakirati la yuhtassu wahidan bi ainihi. Jadi isim jenis ini madlulnya dari sisi makna yang ditunjukkan ini sama dengan isim nakirah. Artinya masih umum, tidak tertuju pada individu. Contohnya adalah mindaka ummu iryatin lil akrobi wa hakadha su'alatun nisa'labi. Contohnya seperti lafadz ummu iryatin. Ini adalah untuk menyebutkan akrob. Akrob itu kalajengking. Kalajengking itu apa? Ya, kalajengking ya. Menyebut kalajengking ini sama halnya menyebutkan ummu iryat. Demikian juga su'alah ini sama saja menyebutkan saklab, garangan atau musang. Musang itu hewan yang biasanya memakan kambing itu. Kambing. Jadi seperti macan, musang. Nah, ini biasa disebut dengan su'alah. Kemudian ada lagi wa misluhu barratun lil mabarrah kadza fajarun alamun lil fajarah. Kemudian ada lagi menyebutkan barratun itu, jadi menyebutkan alam jenis barrah tapi untuk menyebutkan mabarrah, sesuatu atau orang yang berbuat baik. Demikian juga fajarun ini dijadikan alam dari lafadz fajarah. Fajarun yaitu orang yang kelakuannya tidak baik, orang yang jahat, ini dibuat alam untuk menyebut dari orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang alam bagian yang kedua. Semoga kita bisa memahaminya dan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian.
Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.